Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Iin Septiani dengan NIM 23021011065. Saya dari kelas 2B dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa sejarah ejaan yang ada di Indonesia. Sebelum kita membahas sejarah ejaan, kita akan membahas dulu mengenai pengertian dari ejaan sendiri. Jadi pengertian ejaan menurut KBBI, ejaan adalah suatu kaidah cara yang menggambarkan bunyi-bunyi seperti kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda baca. Kemudian pengertian ejaan menurut para ahli seperti Suyanto, ejaan adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang yang ditulis dengan perantara lambang-lambang atau gambar bunyi. Oke, untuk selanjutnya mari kita membahas mengenai beberapa sejarah ejaan yang ada di Indonesia. Untuk yang pertama adalah sejarah ejaan dari Van Ophuijsen. Ejaan ini dirancang oleh Charles Adrian Van Ophuijsen dengan bantuan dari Engku Nawawi, Gelar Sultan Makmur, serta Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Ejaan ini diresmikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1901 dan digunakan sampai tahun 1947. Berikut beberapa contoh ciri khas dari penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang dibuat oleh Van Ophuijsen. Yang pertama adalah penggunaan huruf DJ untuk menulis J. Contohnya seperti jangan. Jangan itu ditulis depannya menggunakan jangan, tapi dibacanya tetap dengan jangan. Kemudian ada Jakarta. Jakarta itu depannya ditulis dengan di Jakarta, tapi dibacanya tetap menggunakan Jakarta. Kemudian untuk yang kedua, penggunaan huruf J untuk menuliskan Y. Contohnya seperti jang. Jang itu dibacanya tetap yang. Kemudian seperti jajasan itu dibacanya yayasan. Lebih lengkapnya ada di ringkasan berikut ya. Untuk yang kedua ada ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Ejaan ini dinamai menurut nama Suwandi yang merupakan seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa pemerintahan Soekarno. Ejaan ini diresmikan pada 19 Maret 1947 dan digunakan hingga tahun 1956. Adapun ciri dari ejaan Suwandi adalah huruf OE menjadi U, seperti penulisannya Goero, tapi dibacanya menjadi guru. Beberapa lainnya ada di ringkasan ya. Yang ketiga, ada ejaan pembaruan. Ejaan pembaruan dikenal ejaan Prijono Katopo, yaitu sebuah nama yang diambil dari dua tokoh yang pernah menjadi panitia ejaan itu. Prof. Prijono merupakan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Kemudian, keberlanjutan tugas Profesor Prijono dilakukan oleh E. Katopo. Ejaan ini diresmikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1956 dan digunakan hingga tahun 1961. Ciri-ciri ejaan pembaruan antara lain disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Contoh ejaan pembaruan adalah santai dengan akhiran Y menjadi santai. Kemudian harimau. Harimau itu diakhiri dengan W, kemudian dibacanya menjadi harimau, diganti menjadi U. Yang kedua, partikel pun yang berarti juga dan saja ditulis secara terpisah. Contohnya, sekalipun yang pada awalnya ditulis menjadi satu, sekalipun kemudian dipisah, sekali dan pun sama dengan satu kali saja. Yang ketiga, kata berulang yang memiliki arti tunggal ditulis tanpa tanda hubung. Contohnya seperti alun-alun, itu tidak menggunakan tanda hubung. Kalau yang bermakna jamak menggunakan tanda hubung. Contohnya seperti ibu-ibu sekali-kali, itu menggunakan tanda hubung. Yang keempat ada ejaan Melindo. Ejaan Melindo adalah ejaan hasil kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia pada 1959. Harapannya, ejaan Melindo dapat mulai digunakan sejak Januari 1962 di Indonesia. Namun, karena hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia sedang tidak baik, maka penggunaan ejaan Melindo pun gagal diberlakukan.
Hal yang membedakan ejaan Belindo dengan ejaan sebelumnya adalah gabungan konsonan TJ. Seperti pada cinta yang awalnya ditulis menggunakan depan TJ diganti menjadi C dan dibacanya tetap cinta. Contoh lain dari ejaan Belindo adalah sebagai berikut. Yang pertama, sejajar sebagai pengganti sejajar yang ditulis menggunakan DJ. Yang kedua, mencuci sebagai pengganti mencuci yang ditulis menggunakan TJI. Kemudian yang ketiga, menana sebagai pengganti dari menganga. Yang kelima, ada ejaan LBK. LBK sendiri merupakan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang sekarang bernama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Ejaan baru merupakan lanjutan dari rintisan Panitia Ejaan Belindo. Ejaan ini dikeluarkan pada tahun 1966 sebelum dikeluarkannya ejaan yang disempurnakan. Pelaksana dari pembentukan ejaan ini terdiri dari Panitia Ejaan LBK dan juga terdiri dari Panitia Ejaan Melayu yang berhasil merumuskan ejaan tersebut. Ejaan ini diresmikan oleh Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pada tahun 1967 dan digunakan hingga tahun 1972. Contohnya seperti penggunaan NJ yang diganti menjadi NY. Seperti pada kata awalnya Sunji yang dibaca sunyi diganti menjadi tulisannya sunyi. Yang keenam, ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Presiden Republik Indonesia Soeharto meresmikan ejaan yang disempurnakan pada tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan ini merupakan lanjutan dari ejaan baru atau ejaan LBK. Pada hari proklamasi kemerdekaan tahun 1972 diresmikan aturan ejaan baru ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Contoh ejaan yang disempurnakan adalah yang pertama, ada jarum yang awalnya ditulis de jarum ditulis menjadi jarum menggunakan huruf J. Kemudian ada cut yang awalnya ditulis dengan TJ menjadi cut yang menggunakan awalan huruf C. Yang kedua, kata ulang juga ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Contohnya seperti anak dua ditulis menjadi anak strip anak dan bermain-main menjadi bermain-main. Yang ketiga, ada pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Contoh penggunaan ejaan lengkapnya ada di ringkasan berikut ya. Yang ketujuh, ada ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia atau EBI adalah ejaan ketujuh yang digunakan untuk menulis bahasa Indonesia. Ejaan ini diresmikan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2015 dan digunakan sampai saat ini. Ciri-ciri ejaan bahasa Indonesia atau EBI antara lain, yang pertama, huruf vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5 huruf, yaitu A, I, U, dan O. Contoh kata dengan penggunaan huruf vokal bahasa Indonesia antara lain api, emas, simpan, oleh, dan ulang. Yang kedua, huruf konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21 huruf, yaitu huruf yang tidak termasuk dalam huruf vokal di atas. Yang ketiga, aturan pemakaian huruf kapital tergantung dari beberapa kondisi. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf awal pertama kalimat. Contohnya pada kalimat pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Jadi, P-nya ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan, seperti Soeharto. S-nya akan ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang keempat, huruf miring juga digunakan tergantung dari kondisinya pada kalimat. Penggunaan huruf miring antara lain adalah sebagai berikut, seperti menuliskan judul buku, nama majalah, nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, dan juga termasuk dalam daftar pustaka.
Itulah beberapa hal mengenai sejarah ejaan yang ada di Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya.